mau ngadu gitu. Oh, mau curhat nih sama Mas Slamet ya. Zaman dulu kan belum ada HP, belum ada Iya. telepon, paling telepon itu koin ya zaman. Iya. Udah gitu, saya mau ke kontrakannya karena di sini pegel. Iya. Pegel ya, saya punya bersalah ke teman saya. Malam-malam akhirnya saya pakai jaket. Kan jarang lah malam-malam perempuan. Sampai jam 12 malam lagi. Saya berangkatlah ke Jalan Raya Bekasi 2 kali naik angkot. Malam-malam saya berangkat. Nyampe sono kan dia ngontrak berdua sama orang Batak. Nah, yang ada hanya si Ucok, pintunya kebuka. Iya. Nah, saya lah bangunin si Ucok. Ucok, Mas Slamet mana? Gak tahu, tadi sakit. Nah, kok kamu temennya nggak tahu temennya sakit ya, harusnya kamu di itu rawat lah. Iya. Gitu ya. Terus? Udah gitu, nggak tahu Lin, tadi kayaknya ke kamar mandi. Saya lihat ke kamar mandinya gelap, tapi remang-remang kelihatan ada orang tongkrong. Di situ saya nggak nangis lah di situ. Nangisnya gini, udah saya punya masalah, mau curhat, ternyata yang mau saya ajak curhat keadaannya lagi begitu. Akhirnya saya langsung balik lagi, kan kamar mandi di luar. Ucap, ayo itu tolongin Mas Slamet kayaknya nggak bisa bangun, nggak bisa bicara. Akhirnya dia itu udah bener, udah nggak berdaya, matanya merah banget. Iya. Udah gitu, Ucap ayo antar saya ke naik angkot, saya mau bawa rumah sakit ini si itu Mas Slamet itu gitu. Akhirnya Ucok bantuin digandeng. Saya kan ngegandeng Mas Slamet nggak bisa karena badannya kan kecil banget. Iya. Kurus banget tuh itu. Diantar sampai perempatan itu Cilengsi, Pak Haji di situ ya. Kan ada jalan layang situ. Sampai situ saya udah naik angkot lagi, si Ucok baru pulang. Di perjalanan itu Aji, pas di perjalanan Aji kan tahu ada Indosemen Kujang dulu. Kan masih depannya itu masih alang-alang luas banget. Masih kosong itu. Ya masih kosong. Nah, disitulah angkot yang saya tumpangin itu mogok. Akhirnya saya diturunin ya sama supirnya itu. Terus? Duduk saya di tembok jalan itu, lenang apa namanya itu. Ya di trotoar itu ya? Bukan. Di lenangnya? Iya di lenangnya itu yang selokan air itu. Duduklah situ sampai tegaknya Mas Slamet udah lemes. Udah lemes banget. Nyetop mobil nggak? Nggak ada yang berhenti? Mobil nggak ada, mungkin tengah malam, jam 1 malam lah kira-kira. Ada yang nyetop di daerah gitu kan? Ya takut juga gitu. Nah lagi saya duduk di situ, ternyata dari alang-alang itu keluarnya laki-laki berdua. Pakaiannya yang satu hitam-hitam, satu putih-putih, pakai pakaian safari gitu, kayak pengawal presiden. Terus? Udah gitu nyamperin ke saya. Kenapa Mbak? Gitu. Ini teman saya sakit, waduh langsung dipegang tangan Mas Slamet itu. Waduh Mbak, ini bahaya, ini penyakitnya penyakit dalam. Terus? Harus dibawa ke rumah sakit. Nah mereka itu cincinnya gede-gede banget Aji. Kalau zaman dulu kalau zaman sekarang kan ada cincin akik ya. Batu akik. Zaman dulu kan belum. Sengerti saya cincin tesi aja dulu. Iya tesi yang main cincin. Iya yang main cincin. Terus? Udah gitu kata siapa ini orang baik banget sama saya. Nanti Mbak saya stopin mobil lewat langsung di stop, langsung berhenti. Langsung saya naik ke mobil itu, saya bilang makasih, tapi kan saya nggak melihat lagi. Entah beliau kemana gitu ya, perginya nggak tahu, pokoknya yang penting saya mau bawa Mas Slamet ke rumah sakit. Saya bawa ke dokter 24 jam gitu. Nah udah gitu udah dibawa, udah dikasih obat, tangannya dokternya bilang, oh ini bahaya Mbak, harus dibawa ke rumah sakit. Saya ini hati gitu ya. Nah, mungkin saya udah nabung gitu ya, tabungan sedikit-sedikit. Mau dimanapun saya tetap mau bantu dia gitu. Nah akhirnya saya titipin ke dokter, saya ngambil pakaian untuk salinnya dia sih. Balik lagi tuh? Enggak, saya kan kontraknya di itu. Ngambil pakaiannya. Ibu ambillah pakaian saya, pakaian perempuan yang penting ada untuk salin gitu. Kalau zaman dulu kan kaos paling. Udah gitu
dapatlah saya angkot. Ternyata dokternya tuh khawatir karena lama saya nyari angkot untuk disewa gitu. Mungkin disangkanya mau ditinggalin gitu di situ. Terus? Nah udah gitu pas udah nemu angkot, saya pindah ke angkot. Kan suami saya itu kayak penyakit tipes sih, Ya, cuman tipes itu. jadi kotorannya keluar terus. Betul. Berarti matanya udah merah, udah lemes, nggak bisa bicara. Terus? Ada bawalah ke rumah sakit Bina Husada itu di Cirian itu. Nah udah di situ saya bingung. Udah masuk ke rumah sakit, Terus? tinggal bingungnya saya nggak ngerti keluarganya. Seandainya ada apa-apa, saya bagaimana? Itu sempat saya nangis aja. Sempat saya nangis, bingung. Nah, udah gitu saya ambillah dompetnya dia, saya buka. Ternyata di situ ada nomor telepon Pura ya. Terus udah gitu saya telepon dulu ke Pura. Ternyata kan ke teman-temannya gitu. Udah gitu saya bikinlah surat ke sini, ada alamat di KTP itu. Kirimlah surat ke sini ke klinik gitu. Zaman dulu kan masih surat. Ya. Udah gitu datanglah teman-temannya itu Dari Pulau itu. Oke. Ya banyak saya dibantu mereka teman-temannya dia banyak. Pokoknya makasih banyak aja lah saya ya, cuma bisanya bilang makasih. Nah udah gitu teman saya yang dari tempat kerjaan saya juga ke situ karena saya kan besoknya saya mau izin ke tempat kerjaan, cuman kan nggak dikasih izin, harus mengundurkan diri karena perawat orang sakit di rumah sakit nggak mungkin bisa sehari dua hari gitu. Akhirnya ya udah saya mutusin berhenti kerja ngurusin Mas Slamet. Datanglah teman saya itu dari tempat kerjaan. Kamu itu Lin nggak punya pikiran apa? Belum tentu jadi suami kamu udah bela-belain begini. Terus? Saya bilang begini, saya nggak berharap apa-apa. Ya. Cuman pengen ngeliat dia sembuh. Nggak ketemu kembarannya. Saya nggak mau harapan apa-apa. Kan mereka bilangnya gini, toh dia itu beda sama kamu, ngapain kamu bela-belain? Saya nggak pamrih apa-apa kata saya nggak dinikahin juga nggak apa-apa. Saya nggak rugi apa-apa. Yang penting dia sehat, kata saya gitu. Oh ya udah terserah kamu gitu ya, teman saya itu bertiga. Udah gitu akhirnya pas pulang ini ya kan 10 hari dirawat di rumah sakit. Pas pulang teman-temannya ngebantu, diantarlah ke kontrakan saya sama 2 mobil tentara. Itu tinggal bingung saya di kontrakan, bilang ya ke Bimayan yang tentara itu, Li, kalau di kontrakan Mas Slamet dirawat sama saya kan seorang gadis. Emang saya ngangkat berdua sama adik saya, tapi nanti bagaimana orang, sedangkan zaman dulu saya Aji, kalau perempuan masukin laki-laki itu suka digerebek di daerah Bogor itu. Kan takut itu ya. Udah gitu, udah tenang aja kamu Lin, saya yang ngurusin gitu. Akhirnya diurusin lah ke RT, ke RW. Apabila ada apa-apa, pokoknya laporlah saya gitu. Tapi kan tetap hampir sebulan dirawat sama saya. Cuman kan namanya tetangga ya. Apalagi saya kontrakannya pinggir gang. Kok bilang kebo katanya. Ya saya hati aja gimana gitu. Lah biarin aja. Yang penting Tuhan Maha tahu. Nah udah gitu, udah sembuh lah si pacar saya ini. Saya kalau udah sembuh ya pindah lagi ke tempat kontrakannya itu. Ya udah pindah lagi, saya mau ngelamar kerja lagi, dia bilang katanya nggak usah kerja lagi, nanti kita menikah. Itu dianya menikah, iya nanti saya kalau udah dapat pesangon kita menikah. Nah dari situ aja mungkin ya secara ini saya batin saya mungkin udah jadi jodoh saya. Udah jadi jodoh saya. Terus mungkin yang Maha Kuasa nggak mengizinkan saya untuk pisah mungkin. Dengan cara itu akhirnya jadilah pernikahan saya. Dan saya pulang kampung lah
ke Kelinting. Nikah di sini saya. Nikah di sini ya. Nah itu orang Keluarga. keluarganya Mbak Lina gimana? Nah kan sebelum saya dibawa ke sini kan si pacar saya itu saya ajak pulang kampung ke Sukabumi. Ya. Kan ada restu saya dari bapak saya. Dari bapak saya nggak apa-apa namanya dari bapak kamu. Gitu. Karena bapak saya kan udah kenal lama. Sama Mas Lama saya kan pacaran. Ya 5 tahun itu ya. Oke. Walaupun nggak diajak pulang ke Sukabumi, tapi kan bapak saya suka nengokin saya. Oke. Ketemu lah sama Mas Lama saya kenalin. Cuman kan saudara-saudara saya. Ya biasa lah itu. Kalau saudara-saudara saya bilang ini pokoknya goodbye deh. Goodbye ya. Iya. Terus dadah aja gitu. Terus Oke. saya jawab begini. Ya nggak apa-apa, saya nggak dianggap saudara sama Iya. kalian. Tapi sampai kapanpun Saya tetap anggap menganggap saudara. kalian saudara. Bagus. Kata saya gitu. Karena kita ada hubungan darah. Betul. Gitu. Ya kalau saya emang mampu Kita bantu. Ya. Kalau emang belum mampu mungkin ya paling nasihat. Ya. Astung kare ya baik. Walaupun saya nggak ditungguin sama ibu saya, nggak ditungguin sama saudara-saudara saya, nggak ditungguin lagi saya menikah hanya satu orang bapak saya. Bapak datang. Bapak datang. Oh, bagus. Nah kan sampai ke sini ya namanya di sini di kampung. Iya. Ya, saya juga kampung gitu. Iya. Ya. Di sini di kampung ya kayak apa? Rumah juga nggak bagus. Iya. Sempet saya di hati, ya gimana ya? Nyesel. Ada sedikit tapi. Terus? Udah gitu malah bapak saya yang ini menenangin saya. Nggak apa-apa. Emang sih saya orangnya kan nggak kenal sama temen tuh nggak ngelihat materinya. Ya. Nggak Oke. ngelihat materinya. Nggak. Saya juga nggak berharap mendapat suami yang mapan gini. Yang penting satu setia, dia baik sama saya gitu. Yang nomor utama kan namanya rumah tangga kita saling percaya. Iya, betul. Nah, udah begitu bapak saya yang menenangin saya. Akhirnya saya agak inilah tenang gitu. Iya. Iya, begitu aja ceritanya. Nah, terus waktu perkawinan itu ada sudewadaninya ada? Ada. Oh, di sini juga, di Kelinting juga. Di sini bahkan saya di rumah sudiwadaninya. Kalau menikahnya di rumah juga, tapi secara catatan sipilnya di Pura. Oh. Iya, dulu. Di Pura sana, di Pura sini. sini. Oh, Pura sini. Di sini Oh, di oke. Kelinting dulu. Gitu ya. Nah. Oke. Dan saya itu di Kelinting ini Aji kan sebelum menikah saya pernah diajak juga dulu pas hari sudah raya pernah di kesini. pernah sekali. Oke. Udah misalnya kita mau menikah berapa bulan, kan saya kan kesini hitung-hitungan ya. Ya. Ya hitung-hitungan kalau secara Jawa cocok apa enggak. Yap. Pas itu hari raya Nyepi kalau nggak salah. Nah itu pertama tapi belum jadi orang Hindu, saya masih Muslim. Sembahyang di situ ya di Pura Kelinting itu, saya itu nangis. Nangis entah kenapa. Emang saya kalau ini suka nangis lah. Kalau sembahyang atau emang sering nangis. Nangis lah itu. Saya di situ entah kenapa gitu. Itu pertama kali sembahyang secara Hindu di sini gitu. Tapi saya juga pernah sekali di Cianjur itu di Puncak Bogor. Itu kan Banyu Pinaro. Saya pernah ikut sekali. Itu juga saya pernah sembahyang di perkebunan teh itu. Tapi nggak menangis gitu. Cuman saya sembahyang ikut-ikutan aja, kan belum bisa doa. Kalau pas sembahyang di sini saya udah bisa doanya. Jadi tanpa sepengetahuan suami saya, calon suami saya udah belajar sambil gitu. Iya. Oke. Gitu. Terus sampai sekarang sekian tahun sudah punya anak Wisnu ini, apa yang ibu rasakan? Apakah ada perasaan nyaman, aman gitu, seperti apa? Oh, kalau perasaan saya ya nyaman. Nyaman ya. Damai juga. Damai juga. Rumah tangga saya ya bahagia. Bahagia ya. Harmonis juga gitu ya, walaupun kita pas-pasan Iyalah. ya, tapi astung karel ya sih. Gitu ya. Oke. Oke. Terus saya dulu tapi ya tetap masih ada suka
perasaan-perasaan ngambang gitu. Biasalah. Iya, kadang-kadang gimana kalau ada masalah apa ya tetap ada aja. Ya. Dulu gitu. Tapi semenjak saya mengenal Bhagavad Gita, terus itu juga ada ceritanya Ji. Iya. Semenjak saya mengenal Bhagavad Gita, saya baca, tapi baca itu saya diresapi. Kadang dibaca artinya begini. Gitu ya, begini. Saya jadinya punya rasa kenyamanan. Jadi kayak seolah-olah saya yakin banget. Jadi udah misalnya saya diombang-ambing sama gitu ya. Tetap saya itu udah yakin dan percaya bahwa memang agama ini untuk saya Tuhan berikan yang terbaik. Gitu. Terus dari situ juga kan saya belajar Bhagavad Gita. Nah dari situ itu saya bisa merasakan kayak ada keajaiban gitu aja. Saya makin sini mungkin karena saya biasa, saya suka biasa ngayah sih dari dulu juga emang ya, tapi ya kalau pas saya sempat gitu. Nah mungkin ada keikhlasan batin apa gitu. Banyak ya. Banyak keajaiban gitu aja. Kayak misalnya begini, anak saya mau masuk SMK. Kan nilainya kecil. Ya. Tapi anak saya nggak mau mau ke sekolah lain, pengennya di situ aja. Gitu. Terus? Nah, udah gitu saya kalau habis sembahyang baca Bhagavad Gita, terus apa? Bilang begini, Tuhan, kalau misalnya anak saya diterima di situ, terus? Saya mau berpuasa. Gitu. Saya karena kalau saya mengasihi sesuatu itu kan kalau pas saya ada, kalau lagi nggak ada, bagaimana saya hanya bisa berpuasa aja untuk bakti kepadamu. Gitu. Terus? Nah, saya mau berpuasa 7 kali hari lahirnya anak saya. Pas tungkara anak saya pas diterima, saya laksanakan itu puasa itu. Jadi sampai 7 kali hari lahirnya anak saya itu. Nah, udah gitu pas anak saya mau kuliah, gitu. Kan anak saya nggak mau kuliah di Purwokerto. Katanya bilangnya, Mama ini saya udah SD-nya udah di Kelinting. Bosan nih ya. SMP-nya udah di Somagede. Terus? SMK-nya udah di Banyumas. Terus? Kuliahnya di Purwokerto sih, pengalaman saya hanya di sini saja. Betul. Gitu. Terus? Si kamunya mau di mana? Katanya mau di ITB Bandung. Terus? ITB kan banyak biayanya. Terus? Mampu sama bapak kamu. Tapi pernah ikut juga dari sekolahan, entah di fakultas apa juga saya di Papua. Cuman nggak diterima. Akhirnya daftarlah di UNS Semarang ya. Terus? Nah, nggak ada pengumuman. Terus? Nah, pas ada pengumuman tanggal 30 Juli. Udah gitu ternyata nggak diterima. Terus? Diterima, anak saya itu mau kerja aja saya mah, kan itu musim COVID. Mau kerja aja mah di Cikarang gitu. Ya kamu baru lulus sekolah, apalagi sekarang musim COVID. Terlalu percaya diri, apakah mungkin kamu diterima kerja? Kalau nggak diterima kerja terus kamu mau bagaimana? Kan ikut teman saya. Kamu kan sekadar teman. Kalau kamu harus ngirimin uang untuk kamu biaya di Cikarang kan? Ya nggak mampu. Terus? Nah, udah begitu, saya diskusi lah sama suami. Ya harus, anak kita harus kuliah. Walaupun nanti disertah gitu. Terus? Nah, begitu kalau mau dikirim ke Jakarta, titip siapa? Gitu. Terus? Kayaknya saya punya ide lah ke suami saya. Coba temennya ini, kan saya punya teman dulu di Pura, di Cibinong. Dihubungi lah gitu, namanya Mbak Chandri ya, teman suami saya. Dihubungi lah sama suami saya, minta kerjaan. Waduh,
saya aja seminggu bekerja, seminggu di rumah gitu. Untuk siapa sih? Terus? Gitu. Untuk Wisnu, emang Wisnu udah keluar sekolah? Udah. Kenapa nggak dikuliahin? Ya nanti mau nyari biaya dulu. Gitu. Nanti Wisnu suruh sekolah dulu. Itu suruh kerja dulu. Nanti kalau udah punya tabungan, barulah kuliah. Terus? Oh ya nanti dulu saya mau ngobrol sama suami saya. Iya. Ngobrol lah mungkin sama suaminya. Nah, barulah ada berapa menit gitu ya. Mungkin 10 apa seberapa. Terus? Telepon lah. Itu. Terus? Diantar aja Wisnu ke sini. Saya udah telepon ke kampus. Di sini masih ada ini kok pembukaan untuk mahasiswa tapi gelombang terakhir. Kampus mana? Di Pakuan. Oh, Pakuan. Oke. Udah gitu jurusan apa emang Wisnu? Jurusan komputer gitu. Nah, ya udah gitu, cari-carikan suratnya sama SIM apa semua. Carikan lah besok. Ya. Nah, udah seminggu suami saya ngantar Wisnu. Soalnya padahal ada surat-surat yang kayak SKCK juga belum ada, lupa. Ya. Udah gitu nyampe di sono suami saya ya bilang lah nitipin anak di situ dan bilangnya nanti saya mau carikan biaya dulu di rumah. Kan mau kuliah gitu ya. Nah, udah gitu ya entah apa saya di rumah ya entah saya jual gitu ya. Hasil kebun apa-apa untuk nyekolahin anak. Malah mereka jawabnya begini, katanya nggak usah mikirin biaya anak. Udah, saya udah komitmen. Gitu makanya. Ya, suami saya pulang lah ke sini. Dua-duanya bilang begitu. Ya, stukar banget gitu ya. Wisnu saya bilangin juga sama saya di WA, kamu jangan sampai lupa. Emang mama apa? Ya. Mama emang melahirkan kamu, tapi tetap orang tua apa Mbak Chandri itu Bude, Bude itu di Bogor itu anggap aja orang tua. Astung kare, itu Aji. Saya dulu kan agak khawatir. Dia namanya anak-anak kalau main gitu ya. Kalau di sini kan jarang sinyal. Mainnya ke ini ke Sokaraja, ke temennya. Pulangnya kan tengah malam. Saya kan khawatir. Takutnya di sana itu kan nggak kelihatan masalah. Takutnya begini. Pertama kan anak saya Hindu cuma sendiri. Terus? Pernah saya khawatir jadi kenyataan. Kan main sama temennya ke sini. Kata saya hati-hati kak, main sama temennya itu. Mama kayak punya perasaan gini-gini. Kalau main sama temennya, kalau sakit kepala apa-apa dikasih obat sama temennya jangan mau. Bener Aji, itu saya baru bilang berapa minggu lah teman sekolahnya itu lagi SMK. Ternyata masuk rehabilitasi. Terus anak saya ditanyain itu, kamu pernah begini-begini? Enggak pernah gitu ya. Nggak pernah dikasih apa-apa. Oh ya sudah. Langsung panas banget gitu. Bahkan saya aja mah nggak tahu kalau dia begitu. Tapi mama kok kayak udah ini gitu di hati itu. Hati-hati gitu ya. Main boleh. Misalnya main anak temennya menyimpang nggak usah ikutin menyimpang. Temen tapi tetap teman. Gitu. Nah udah begitu. Sekarang Astung kare mungkin itu saya di hati berterima kasih juga sama Tuhan. Emang sih saya kalau sembahyang suka bilang begini, Tuhan aku persembahkan anak-anakku gitu dibimbing. Saya mungkin sebagai orang tua takutnya nggak bisa membimbing, saya percayakan kepadamu. Bimbinglah anak-anak saya selalu di jalan dharma. Gitu saya. Bagus ya. Kalau berdoa itu cuma begitu aja. Udah bagus. Nah inilah perjalanan panjang dari Bu Lina ya. Oke, terima kasih Ibu. Demikian sahabat Renungan Dharma yang berbahagia. Anda semua sudah mendengarkan bagaimana perjalanan seorang ibu yang namanya Ibu Lina dari awal sejak muda sampai beliau berkeluarga sampai memiliki
putra, dan akhirnya semua ini akan bisa menjadi contoh bagi kita, bagi generasi muda yang akan menuju ke Gerhasta nantinya. Demikian saya kira, mudah-mudahan ini menjadi sebuah edukasi yang bagus untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan ramalan. Om Santi 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 Om. Terima kasih, Bu.